Ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Wahai Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, tolong nasihati saya. Apa kata Nabi? Alaika bittaqwallahi mastata'ta. Wahai Mu'adz, pesan saya pertama, bertakwalah kepada Allah. Wadhkurillah inda kulli hajarin wa syajar. Ingatlah dan berzikirlah kepada Allah di setiap batu dan pohon. Artinya, perbanyak berzikir dekat pohon, dekat batu. Ini tanda tanya besar. Apa hubungannya? Hubungannya nanti di hadis berikutnya. Wa ansa jawarihahu wa ma'alimah. Dan Allah buat anggota tubuh kita dan ma'alim itu tanda-tanda benda-benda yang ada di muka bumi. Allah buat juga mereka lupa, sehingga apa? Tertutuplah akses saksi detik bagi kita. Jadi hubungannya dengan berzikir di kayu atau di batu tadi, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kalau kita melakukan dosa yang tidak ada saksinya. Kalau kita bertobat, benda-benda yang itu ada di sekitar kita ketika melakukan maksiat itu, Allah buat mereka lupa, dalam artian tidak ada peluang lagi mereka untuk menjadi saksi. Kemudian kita disuruh untuk berzikir supaya nanti benda-benda yang dimana tempat kita melakukan maksiat itu justru nanti kesaksiannya adalah si fulan ini berzikir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab hadis, kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh ulama hadis di zamannya, cuma dengan tema yang berbeda. Temanya ini isinya motivasi. At-targhib fi taubah, motivasi untuk bertaubat. Motivasi untuk bertaubat. Ini sengaja dipilihkan karena ya dilihat umurnya semua pada calon. Walaupun kematian memang tidak identik dengan tua, tapi setidaknya kalau sudah tua itu terasa lebih dekat. Jadi hadis-hadis yang kita baca berikut ini adalah isinya tentang motivasi untuk bertaubat, wal mubadarati biha, dan menyegerakan bertaubat, wattiba'is sayyi'ah wa ittiba'is sayyi'ah al-hasanah, dan mengikutkan perbuatan yang baik setelah kita melakukan perbuatan jahat. Jadi menariknya nanti Bapak Ibu, ternyata kita dianjurkan kalau ada satu dosa kita lakukan di satu tempat maka kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan di tempat yang sama. Nah, ini informasi yang baru, insyaallah. Tadi kita lihat hadis pertama dengan status hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Muslim dan Nasa'i. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, di mana Abu Musa mengatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya di malam hari. Jadi begini, kalau kita kan begini, yang Allah gimana? Tidak seperti itu, karena tangan Allah bukan bermakna anggota atau organ tubuh. Nah, gimana? Serahkan kepada Allah. Bentuk apa? Liyatuba musii'un nahar, supaya orang-orang yang di siang harinya pernah berbuat dosa supaya bisa bertobat di malam hari. Jadi membentangkan tangan di sini itu maksudnya adalah Allah menerima taubat orang yang melakukan kejahatan di siang harinya. Sama seperti kita begini Pak, menyambut orang berarti kita menerima, berarti kan welcome gitu. Jadi itu kiasan bahwa Allah itu masih menerima taubat di malam hari dari orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah membentangkan tangannya juga di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar orang yang melakukan dosa di malam hari bisa bertobat di siang harinya. Singkat ceritanya, 24 jam Allah masih menerima taubat orang yang melakukan dosa.
Itu singkat kesimpulan itu. Lakukan dosa siang hari, malam Allah pasti menerima kalau bertobat. Lakukan dosa malam hari, siang Allah masih menerima. 24 jam Allah masih membuka pintu tobat. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ternyata ada expirednya, ada batasnya juga, limit. Kapan? Ketika matahari sudah terbit dari barat. Sekarang kan terbenam di barat. Nah, kalau sudah nanti terbitnya di barat, maka pintu taubat secara umum, artinya siapapun itu sudah tidak diterima lagi taubat. Jadi taubat itu ada expirednya. Ada masa expired taubat secara umum, secara manusia siapapun universal. Itu ketika matahari sudah terbit dari barat. Ada masa taubat, masa expired taubat itu yang sifatnya personal masing-masing. Ada nanti masa taubat itu expirednya itu masing-masing kita. Nah, kapan nanti ada hadisnya. Yang jelas kalau ibu dirahmati Allah, ini informasi bahwa taubat Allah masih terima 24 jam taubat hambanya. Tapi expirednya secara umum universal adalah ketika atau sampai matahari terbit dari barat. Hadis yang kedua ini riwayat Safwan ibn Asal, sahabat Nabi. Beliau mengatakan, Inna min qibali al-maghribi lababan masiratu 'ardihi 40 'aman aw 70 sana. Dari arah barat itu ada satu pintu yang lebarnya itu kalau dilewati, artinya dari lebar pintu itu sejauh perjalanan selama 40 tahun. Jadi perjalanan 40 tahun, segitulah lebarnya pintu yang ada di sebelah barat. Fatahahullah, Allah membuka pintu itu untuk menerima taubat manusia ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi rupanya Allah ketika menciptakan langit dan bumi, ada satu pintu dari arah barat. Ya tentu tak bisa dilihat oleh kita ya. Ada satu pintu yang Allah ciptakan dari arah barat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang luasnya itu seluas perjalanan 40 tahun, bahkan 70 tahun. Ini mungkin riwayat hadis ini dia ragu 40 atau 70. Yang jelas pintu itu sangat lebar. Fala yulikuhu hatta tatlu'a asy-syamsu min. Yang Allah buka sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak tutup kecuali nanti setelah matahari terbit dari barat. Dan itulah dia pintu taubat. Jadi rupanya taubat itu ada pintu. Jadi Allah ciptakan pintu yang lebarnya tadi segitu untuk menerima taubat manusia ini, yang dikenal dengan istilah pintu taubat, yang akan ditutup seiring dengan terbitnya matahari dari barat. Hadis berikutnya, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Lil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Sab'atul mughlaqah. 7 dari 8 pintu itu terkunci. Wa babun maftuh, dan 1 selalu terbuka. Cuma untuk siapa? Lit taubah, untuk orang yang bertaubat. Jadi dari 8 pintu surga, 7 terkunci. Tapi ada 1 yang selalu terbuka, dan itu dimasuki oleh orang yang mau bertaubat. Artinya Bapak Ibu, pintu surga terbuka lebar 24 jam bagi orang yang mau bertaubat. Itu maksudnya. Kalau kita bersedekah kan perlu lagi. Tapi kalau untuk bertaubat, pintu surga itu terbuka lebar, tidak dikunci begitu. Cuma batas waktunya ada. Kata Nabi, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai matahari terbit dari barat. Hadis berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis riwayat Abu Hurairah dengan status hadis hasan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Lau akhta'tum hatta tabluwa as-sama." Kalau kalian melakukan kesalahan sampai menutupi atau sampai ke langit, saking banyaknya dosa, saking besarnya dosa yang kita lakukan, itu sampai menjulang ke langit, itu kiasan itu. Tsumma tubtum, kemudian kalau bertobat, sudah dibuat dosa, yang dosanya itu sampai ke langit, saking tinggi, saking besar, saking berat. Tapi kalian setelah itu bertobat,
kata Nabi, lataballahu alaikum, Allah menerima taubat kalian. Ini sebetulnya motivasi yang memberikan angin segar kepada kita. Karena memang psikologi kita Bapak Ibu, kalau sudah melakukan dosa, terutama orang yang memang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari dosa, ketika melakukan dosa itu ada semacam perasaan down langsung, muncul perasaan pesimis. Itu bagi orang yang memang komitmen untuk tidak melakukan dosa. Contohnya begini, kita berusaha untuk tidak melakukan berzina sekuat tenaga, tahu-tahunya ditakdirkan Allah, tiba-tiba memang Allah takdirkan, terjadi juga itu. Itu bagi orang yang betul-betul sudah berjuang selama ini untuk tidak berzina, terjatuh dalam berzina, itu down langsung. Itu perasaan langsung down, jatuhnya pesimis. Itu ibarat ada orang 1000 di belakang kita, itu selalu nunjuk kita, maka kondisi jiwa yang seperti itu akan membutuhkan motivasi, motivasi untuk tetap bahwa Allah mengampunimu, kembalilah. Dalam artian jangan pesimis, jangan putus asa. Tapi kalau orang yang selalu berdosa, hobi jangan itu, tidak akan pernah rasa seperti itu. Nah, kecuali begini, dia menghobi dulu melakukan perjudian, minum sampai usia 60 tahun. Nah, itu sampai juga. Ada juga rasa masih pantaskah saya bertobat? Masih layakkah Allah menerima saya? Nah, itu akan muncul pertanyaan seperti itu. Bagi orang yang ya usianya itu lebih banyak tenggelam dalam kemaksiatan, akan muncul nanti itu perasaan-perasaan seperti itu. Maka inilah hadis-hadis yang memberikan motivasi, meniupkan angin segar bahwa Allah tidak sekejam yang kita bayangkan kalau kita mau bertobat. Hadis berikutnya riwayat Jabir, di mana kata Nabi, ini hadis dhaif, tapi karena dia berkenaan dengan fadhailul a'mal, bahkan masih bisa kita pakai untuk motivasi amal yang sudah tetap tersebut. Apa kata Jabir, diriwayatkan, saya mendengar Rasulullah bersabda, min sa'adatil mar'i an yatula umruh wa yarzuqahu Allahul inabah. Di antara kebahagiaan seseorang itu adalah ketika umurnya panjang dan Allah berikan rezeki bertaubat. Artinya Allah buat dia mau bertaubat. Umur panjang, Pak. Dan Allah memberikan kesadaran untuk bertobat. Itu memang rasanya tak ada nikmat lebih besar dari itu. Umur panjang, jadi dikit kita tutup dengan bertobat. Yang banyak itu umur pendek, bertobat ya. Tapi setelah umur panjang, puas rasanya mungkin menikmati dunia ini. Tapi Allah berikan taubat di ujungnya. Ini merupakan kebahagiaan. Hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man sarrahu an yasbiqa ad-da'ib al-mujtahid falyakuf 'anil dzunub." Siapa yang ingin senang kalau dirinya itu bisa mendahului orang yang rajin ibadah. Jadi ada orang yang rajin beribadah. Nah, kata Nabi, siapa yang ingin mendahului orang ini, artinya terdepan mengalahkan orang yang rajin ibadah ini, falyakuf 'anil dzunub, maka berhentilah berdosa. Dia berhentilah melakukan maksiat. Ini ada orang rajin beribadah. Nah, kita melakukan dosa, maksiat. Kata Nabi, kalau kamu ingin mengalahkan orang itu yang rajin tahajud di sini, kuncinya apa? Hentikanlah maksiat. Ketika kita sudah berhenti maksiat, itu sudah bisa mengiringi itu. Kalau memang mau. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah bertobat, itu ibarat yang isi minyak itu kembali ke nol. Artinya dari nol, bersih. Berarti sama sudah dengan orang yang banyak beribadah ini. Jangan-jangan dia juga lebih banyak pula dosa dari kita lagi. Maka ini harapan yang Allah berikan, atau asa yang Allah ingin tanam pada diri kita. Jangan kecil hati. Selama ini kita melakukan dosa, menengok orang yang rajin beribadah, hanya kecewa, tak jadi pula beribadah, tak jadi pula bertobat. Nah, ini agama kita tidak menuntut itu. Artinya agama kita tidak menginginkan itu. Jangan berkecil hati menengok orang yang selama ini rajin ibadah, kita maksiat berjalan, tiba-tiba kita ingin bertobat. Melihat orang kawan sudah sekian umroh, sekian ibadah, jangan sampai itu menghalangi kita untuk bertobat. Hadis berikutnya
Dari Jabir juga, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, al-mu'min wahin raqib. Orang mukmin itu karakternya pertama wahid, melakukan dosa. Jadi mungkin Bapak Ibu, kita mungkin menganggap orang mukmin itu adalah orang yang tak berdosa. Itu persepsi yang salah kaprah. Orang mukmin itu bukan orang yang tak pernah berdosa. Buya-buya ulama-ulama kita jangan dipersepsikan manusia suci berarti enggak berdosa. Salah itu. Orang mukmin kata Nabi wahid, melakukan dosa. Cuman yang kedua ini beda dengan yang berdosa yang lain. Raqi' kata Nabi. Raqi' itu bertaubat dan meminta ampun. Beda kita dengan para wali-wali Allah, beda kita dengan ulama-ulama, satu ya. Mereka kalau sudah melakukan dosa, mereka segera bertobat dan ampun. Kita enggak. Nah, itu aja beda. Para orang-orang yang dikasihi Allah, yang disebut namanya wali Allah, bukan tak berdosa. Mungkin dia juga melihat wanita, aurat wanita. Mungkin dia juga mengunjing orang. Tapi bedanya, ketika mereka melakukan itu, tersadar, astagfirullah dosa. Mereka istighfar, mereka bertobat, mereka betul tidak mengulangi. Sama dengan kita. Cuma bedanya, ya kita kadang-kadang bahkan sering melakukan dengan. Ketika melakukan dosa, tidak tersadar untuk segera bertobat kepada Allah. Jadi kata Nabi, al-mu'min wahid raqib. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang melakukan kesalahan, tapi dia segera bertobat dari dosa yang dia lakukan. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu sekalian, wali Allah itu suci dari dosa. Nah, pasti berdosa. Bedanya mungkin dosanya tertutup, tidak Allah buka. Kemudian dosanya itu ya Allah ampuni karena segera bertobat. Itu saja beda kita. Kemudian kata Nabi selanjutnya, fasa'idun man halaka ala raqi. Maka berbahagialah orang yang meninggal dunia dalam kondisi bertaubat dan beristighfar. Takkan mungkin rasanya Pak, Bapak Ibu sekalian, kita sampai mati nanti tak berdosa. Mustahil. Maka yang terjadi itu nanti, kalaupun kita ditakdirkan berdosa sedetik sebelum mati, hendaknya pas ya setelah melakukan dosa ya, bertobat kita. Itu kalaupun Allah takdirkan. Tapi mudah-mudahan kita meninggalnya sedang melakukan ibadah. Tapi kalaupun Allah takdirkan ya, kita melakukan maksiat semenit sebelum meninggal, mudah-mudahan antara usai melakukan maksiat dengan ajal itu ya kita melakukan tobat. Mudah-mudahan. Tapi yang kita lihat yang pertama tadi, meninggal dunia dalam kondisi melakukan ibadah. Hadis berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah, ini hadis Anas dengan status hadis hasan. Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Kullu ibni Adam khata'. Ini memperkuat yang tadi. Setiap anak Adam, cucu Adam atau manusia itu bersalah, melakukan kesalahan atau dosa. Tidak ada yang tak melakukan dosa. Cuma kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat dari kesalahannya. Semua kita melakukan kesalahan. Dan orang yang melakukan kesalahan terbaik, nah ada pula terbaiknya, berdosa itu, yaitu orang yang bertobat setelah melakukan dosa. Satu dosa kita lakukan, tersadar, istighfar, bertobat. Ada lagi dosa yang dilakukan setelah itu, istighfar, taubat. Itulah selanjutnya. Maka usahakan sebelum tidur itu Bapak Ibu, selain kita mencoba bermuhasabah, ingat ada tak dosa kita lakukan dari bangun tidur subuh tadi sampai tidur ini? Ada istighfar. Ya Allah, saya ternyata tadi mengaji orang. Kalau ada sama sekarang chatting, pokoknya ada HP, WA dia, bro gitu. Masih ingat tadi candaan saya. Tadi kan rasanya di lingkungan atau apa ya. Allah berikan kemajuan teknologi yang canggih. Itu apa? Gunakan untuk bisa merealisasikan tujuan itu. Makan duit kawan tanpa izin sebelum tidur, telepon dia.
beritahu, tadi saya makan duit Anda, tolong maafkan. Kalau umur masih panjang besok saya ganti. Tapi kalau Anda pulang mobile banking, Anda kan? Nah, minta nomor rekening saya ganti sekarang. Jadi tak pakai nunggu jumpa lagi untuk hal seperti itu. Maka kasihan rasanya, sedih rasanya. Kalau sempat kita tak sempat bertaubat dengan kecanggihan zaman sekarang. Kalau orang dulu harus jumpa dulu, datang ke rumahnya, jumpai pas dia tak di rumah, berkebun, berbisnis keluar daerah. Sekarang kan, telepon aja. Karena kita butuhkan adalah permohonan maaf kita kan izin dia, oh nggak apa-apa saya relakan. Nah sudah itu sudah lapang dunia yang terjadi. Maka gunakanlah media yang ada, alat komunikasi yang ada. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah dengan tingkatan hadis hasan, Innal mu'mina idza adnaba dhanban kana nuqtatun sawda'u fi qalbihi. Sesungguhnya orang mukmin itu kata Nabi apabila melakukan satu dosa maka nanti akan ada bercak hitam di hatinya. Hati kita semua Bapak Ibu itu awalnya bening seperti kaca. Ketika bayi lahir itu hatinya itu putih ibarat kertas atau ibarat kaca bening. Maka ketika melakukan satu dosa ada bintik hitam di hati. Ibaratnya ya kacanya lah ada noda. Fa'in taba, tapi kalau orang yang melakukan dosa tadi itu bertobat, kemudian dia berhenti melakukannya, wastaghfar dan minta ampun, apa kata Nabi? Suqila minha, dibersihkan oleh Allah noda di hati dia. Ibarat kita tukang CS lah, nampak kaca ada bintik, langsung disemprot, apa istilahnya bening kembali, kinclong lagi itu istilahnya. Jadi istighfar, taubat itu fungsinya mengembalikan hati itu bening kembali. Maka di antara amalan tarekat tasawuf itu adalah memperbanyak istighfar. Ada yang tarekat itu amaliyahnya memperbanyak selawat diperbanyak. Ada pula yang memperbanyak baca la ilaha illallah. Ada pula yang memperbanyak istighfar. Silahkan mana yang pilih, tapi untuk kalimat istighfar atau astagfirullah itu fungsinya untuk membersihkan hati. Wa in zada, tapi kalau tidak bertobat terus bertambah lagi dosa yang dilakukan, maka bintik hitam itu makin bertambah. Sampai kata Nabi, yulafa biha qalbu. Sampai akhirnya bintik hitam itulah yang mendominasi hati itu. Maka kalau sudah seperti itu, maka hati itu akan gelap, tidak akan bisa menerima cahayanya Allah. Ada rahasia-rahasia alam ini yang kita tak tahu. Kita ini hanya terbatas di alam nyata, alam musyahadah. Tapi ada alam lagi yang disebut dengan alam gaib, yang kita tidak tahu. Nah, ada orang-orang yang Allah masukkan dalam hatinya itu hal-hal yang ada di alam gaib. Contoh, dalam dunia tasawuf, dalam dunia karamah, ada namanya mukasyafah atau kasyaf istilah. Orang-orang saleh itu Allah masukkan dalam hatinya itu informasi gaib yang itu tidak bisa dideteksi oleh kita dengan menggunakan media atau alam nyata. Ada salah seorang sahabat disampaikan Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang bilang khurafat ya, berarti ahli khurafat lah beliau. Ada kitab namanya Madarijus Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Di situ dia mengatakan bahwa ada namanya al-firasah, firasat namanya. Istilah itu firasat. Tapi firasat yang dimaksud itu adalah Allah menginformasikan kepada hamba-hambanya yang hatinya bening. Informasi yang itu terkait dengan perbuatan orang yang tersembunyi. Jadi ada sahabat, saya lupa nama sahabat, nanti kalau saya sebut nanti lain pula. Ada nama sahabat yang ditemui oleh orang lain. Jadi anggap saya bahwa sahabat itu ada orang datang ke saya. Saya lihat di mukanya itu ada tanda dia sudah melakukan perzinahan. Dia nggak lihat, dia tidak melihat orang ini melakukan perzinahan. Tapi Allah berikan kemampuan atau ya Allah berikanlah semacam cahaya sehingga dia melihat, ini orang ini habis. Kalau contoh sederhananya mungkin orang ini habis melihat cewek ini. Habis melihat hal-hal yang dilarang Allah. Jadi kata sahabat ini,
Saya melihat di wajahmu ada tanda-tanda kalau kamu ini bekas apa? Kalau kamu tadi barusan melakukan perzinahan. Cuma sayangnya muhakik itu artinya orang yang memberikan komentar terhadap kitab ini di footnote-nya menyebut bahwa ini nggak ada, ini khurafat. Ya terserah itu dengan pribadi dia. Tapi kalau menengok sosok ulama ini kita tak mungkin dari khurafat. Dan banyak yang terjadi yang lain. Jadi itu sumbernya dari hati, Pak, bukan dari jin ya. Hati yang bening, hati yang memang bersih dari yang tadi itu. Allah mudah memberikan hal-hal yang bagi kita itu supranatural, magic bahasa kitanya. Berarti tidak ada informasi-informasi rahasia yang Allah berikan ke hati seseorang, yang itu pun ya kalau dalam agama kita disebut karamah. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau kita baca buku-buku biografi ulama-ulama dulu, kita akan menemukan banyak, bukan satu orang dua. Ada ulama yang dia sedang berbicara di depan halayak ramai, mungkin depan muridnya atau jemaah. Tiba-tiba dia mengomentari atau mengucapkan satu ucapan yang ucapan ini tak ada hubungannya dengan yang sebelumnya atau yang sudah. Rupanya dia sedang menyebutkan atau berkomentar tentang isi hati jemaah yang ada di hadapan. Jadi bukan sekali dua kali. Dan zaman ini ada seorang ulama di Mesir itu, namanya Syekh Hari Jumat. Dia akan datang nanti ke Jakarta. Dia sedang menyampaikan pelajaran. Berarti di depannya murid-murid. Rupanya ada murid di samping dia, baru, jadi belum begitu lama. Kali itu dia melihat postur Syekh itu kan besar. Jadi itu yang di otaknya, besarnya Syekh ini. Tiba-tiba di hatinya, tiba-tiba apa kata Syekh itu? Ada pula orang kata dia, pikirannya sekarang adalah memikirkan, memperhatikan ukuran besar tubuh gurunya. Terkejut gawat tadi. Nah, ini bukan khurafat, Pak. Itu memang dari nur yang Allah masukkan dalam hati orang-orang yang dikehendaki. Jadi jangan dikira pula bahwa ini dukun itu enggak. Nah, dari mana mulainya itu? Dari hati. Maka semakin banyak istighfar, bening dari hati itu, maka akan mudah datang nur Allah. Hadis berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Inna Allah yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Hadis dengan status hasan. Apa kata Ibnu Umar? Nabi pernah bersabda, Allah menerima taubat seorang hamba selama hamba itu belum yughargir. Yughargir itu artinya ruhnya belum sampai di kerongkongan. Nah, itu tadi yang saya katakan, expirednya taubat bagi personal kita adalah selama ruhnya belum sampai di sini. Kalau masih di tangan, masih di perut, nah masih bisa. Tapi kalau sudah ruh kita di sini, ibaratnya tinggal sejengkal dua, taubat kita akan diterima Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taubat dari Allah sebagai penutup usia kita. Allahumma. Hadis berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang menarik tadi yang di akhir judul saya sampaikan. Ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Wahai Rasulullah, ausini. Wahai Rasul, tolong nasihati saya. Ini penting, Pak. Jadi kita kadang-kadang harus datang ke orang soleh, kemudian sampaikan ke dia, Ustaz, tolong berikan saya wasiat, berikan saya wejangan, tolong nasihati saya. Kita putus seperti itu. Ini yang dilakukan oleh para salaf. Mereka datang ke Nabi, ya Nabi, wahai Nabi, ausini, ya wahai Nabi, tolong berikan saya wasiat pribadi. Ini wasiat pribadi maksudnya. Jadi nanti Ustaz itu akan melihat, ini orang ini ada penyakit ini, nah, dia akan memberikan nasihat terkait tertentu. Cuma ini nggak sembarangan orang. Artinya memang ulama-ulama, orang soleh yang memang ya hamba-Nya Allah. Nah, kalau ketemu seperti itu, jangan segan-segan minta wasiat, minta nasihat. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Apa kata Nabi?
alaika bitaqwallahi mastata'ta. Wahai Mu'adz, pesan saya pertama, bertakwalah kepada Allah. Wadhkurillah inda kulli hajarin wa syajar. Ingatlah dan berzikirlah kepada Allah di setiap batu dan pohon. Artinya, perbanyak berzikir dekat pohon, dekat batu. Ini tanda tanya besar. Apa hubungannya? Hubungannya nanti di hadis berikutnya. Ketemu pohon, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'amilta min su'in fa ahdits lahu taubah. Kalau kamu baru melakukan sebuah kejahatan, sebuah maksiat, maka segeralah buat setelah itu taubat. Dosa, taubat. Dosa, taubat. Terus. Pokoknya dosa kita lakukan, segera taubat. Begitu terus. As-sirru bis-sirr wal 'alaniyah bil 'alaniyah. Kalau dosa yang kita lakukan itu dosa terkait dengan hati, atau dosanya tersembunyi, tidak nampak sama orang, maka kata Nabi, taubatnya juga seperti itu. Kalau dosanya dalam hati kita saja, seperti berniat untuk minum, bisa minum lah. Nah, hati kita taubat, istighfar, ya Allah, jangan ulangi lagi dan tampun. Tapi kalau dosa yang kita lakukan itu betul-betul sudah, betul-betul minum, nah berarti ya taubatnya juga dengan anggota tubuh kita. Ya, jangan lagi minum. Kemudian hadis berikutnya, Bapak Ibu dan Allah, hadis riwayat Anas dengan tingkatan hadis dhaif. Apa kata beliau? Rasulullah pernah bersabda, "Idza tabal 'abdu min dzunubi." Kalau seorang hamba sudah bertaubat dari dosanya, apa yang akan terjadi? Yang pertama, ansallahu 'azza wa jalla hafazatahu dzunubah. Allah buat malaikat yang jadi pengawal kita lupa dengan dosa yang kita lakukan. Masing-masing kita kan ada malaikat. Kemana kita ikut? Kalau kita melakukan dosa, dia tahu dia. Nah, kalau kita bertobat dari dosa itu, Allah hapus memori itu. Allah hapus. Allah buat malaikat itu lupa, sehingga malaikat itu nanti tidak ingat dia kalau kita pernah melakukan dosa itu. Yang kedua, wa ansa jawarihahu wa ma'alimah. Dan Allah buat anggota tubuh kita dan ma'alim itu tanda-tanda benda-benda yang ada di muka bumi. Allah buat juga mereka lupa. Kita pernah mencuri di bawah pohon. Itu pohon itu nanti akan jadi saksi dari kiamat untuk perbuatan kita mencuri. Kalau kita bertobat dari perbuatan mencuri, maka Allah buat pohon ini tak ingat lagi apa kita lakukan tadi. Sehingga apa? Tertutuplah akses saksi nanti bagi kita. Kalau kita bertobat dari dosa, bayangkan Pak. Jadi hubungannya dengan berzikir di kayu atau di batu tadi, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kalau kita melakukan dosa yang tidak ada saksinya. Di hotel kita melakukan maksiat, ya spray itu, dinding itu, tiang itu. Semua yang ada di tempat kita melakukan maksiat itu nanti akan jadi saksi. Nah, kalau kita bertobat, benda-benda yang itu ada di sekitar kita ketika melakukan maksiat itu, Allah buat mereka lupa, dalam artian tidak ada peluang lagi mereka untuk jadi saksi. Kemudian kita disuruh untuk berzikir supaya nanti benda-benda yang dimana tempat kita melakukan maksiat itu justru nanti kesaksiannya adalah, oh si fulan ini berzikir dia. Ya Allah, si fulan ini pernah dulu tinggal di kamar saya, di ruangan saya, kamar nomor 30 lantai 1. Kata bantal, dia pernah tidur di atas saya, kata kasur, dan dia berzikir ya Allah. Itu nanti yang disaksikan. Tapi kalau kita sebaliknya melakukan maksiat dan tak bertobat dari maksiat itu, saksinya juga nanti. Jadi rupanya saksinya nanti bukan anggota tubuh kita, Pak. Kita bunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan Tuhan. Pisau itu nanti yang ngomong, wahai Allah, saya lah alat yang dipakai oleh siapa untuk merusuk saya. Jadi tidak ada rupanya benda-benda di atas muka bumi ini
yang tak jadi saksi kita nanti untuk dosa yang kita lakukan kalau kita tidak bertobat. Maka ketika kita melakukan dosa di sebuah tempat, lalu kita lewati di situ lagi, kita sudah bertobat, enggak situ berzikir. Tapi ini bukan berarti pula kebar pula kita. Ustaz, saya dulu pernah kebar Pak, Ustaz, minum. Sekarang saya sudah bertobat, sudah 20 tahun lama saya bertobat. Kalau begitu Ustaz, yang satu sampaikan, saya berarti harus kebar lagi. Kebar itu apa ya? Bertasbih. Astagfirullah. Nah, bukan itu maksudnya. Itu tempat maksiat masih. Ya, kalau sudah tempat maksiat kita nggak mungkin ke sana. Beda kalau itu sudah berubah jadi masjid tempatnya. Anak kata, ya Allah, sini rubah ya Allah. Tempat saya melakukan yang kakak. Sekarang saya berzikir kepadamu di sini. Nah, bisa ya. Tapi kalau itu masih tempat maksiat, ya kesana pula. Lupa tasbih nanti, ya kan? Gelas yang kita pakai untuk minum minuman keras dulu masih ada di rumah. Nah, pegang gelas itu, lalu zikir, astagfirullah. Biar nanti gelas itu dia jadi saksi kita bahwa ya kita pernah berzikir, minta ampun kepada Allah, dan dia lupa jika dia tidak ada akses untuk menjadi saksi bagi dosa yang kita lakukan. Ini menarik ya Pak. Saya belum tahu juga setelah baca hadis ini. Kan kita melakukan dosa di berbagai tempat. Nah, lakukan pergi ke tempat itu lagi, tengok. Oh, masih ada pohon dulu ya, tempat saya melakukan dosa. Nah, sudah duduk situ, baca Quran namanya atau istighfar, sehingga pohon itu nanti dia akan menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan sebuah amal zikir di situ. Habis apa lagi? Tak boleh. Saya lanjutkan atau untuk pertanyaan monggo? Kalau tidak, saya lanjutkan. Yang selanjutnya dulu. Hadis berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi", demi zat yang diriku ada di tangannya. Jadi Nabi bersumpah dengan nama Allah, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, kata Nabi. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita, wahai manusia, wahai umatku, kalau kalian tak pernah berdosa, tiba-tiba manusia ini tak ada berdosa sedikit pun. Apa kata Nabi? Allah justru akan menghilangkan kalian. Allah musnahkan kalian. Lalu Allah ganti dengan orang yang dia berbuat dosa. Artinya memang ketika kita sudah tidak berbuat dosa lagi di sebuah manusia, status kita berubah jadi malaikat. Berubah jadi malaikat. Ya berarti nggak layak kita jadi penghuni, jadi khalifah nih, menjadi pemimpin dunia. Karena yang Allah angkat jadi pemimpin dunia adalah manusia. Yang manusia itu ciri-cirinya melakukan dosa. Nah kalau sempat manusia satu pun tak ada yang berdosa lagi melakukan dosa, kata Nabi, Allah ganti kita, geser, dibikin satu makhluk lagi yang dia melakukan dosa. Maka kata Nabi, fayastaghfirunallah fayaghfirullah. Jadi hakikat manusia itu memang justru pendosa. Jadi hakikat manusia itu tak akan bisa dilepaskan dari yang namanya berbuat dosa. Tapi hubungannya dengan yang kita bahas, setelah melakukan dosa, jangan lupa untuk bertobat. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang bertanya terkait dengan dosa dan bertobat, maka taubat itu ikuti aturan yang ada. Jadi taubat itu tidak hanya dengan istighfar saja. Ini sekitar mengulang bagi yang lupa. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak Allah, tak sholat, tak bayar zakat, tak puasa Ramadan, maka istighfarnya adalah cara bertobatnya pertama berhenti melakukan dosa itu, minta ampun, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kembali. 3 saja. Berhenti melakukannya, artinya selama ini nggak sholat, ya udah sholat. Kemudian sesali kenapa sudah melakukannya dan minta ampun. Kemudian yang ketiga, dosa ini karena berkaitan dengan Allah, maka perbanyak minta ampun, sesali kenapa sudah melakukan itu dan berhenti melakukan saat itu. Tapi kalau berkaitan dengan dosa sama kita, tambah satu lagi syarat, yaitu minta kemaafan dan atau mengembalikan hak orang itu. Saya menghina orang, ya berhenti melakukannya, jangan dihina lagi.
istighfar pada Allah, kemudian sesali kenapa sudah melakukan itu. Yang keempat, datangi minta maaf. Kita ngambil harta orang, berarti kita harus datangi minta maaf dan balikkan haknya. Kalau ini tidak dilakukan, tak sah taubat kita dari hal-hal yang berkaitan sesama kita. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Jadi jangan dianggap semua dosa cukup dengan istighfar, minta ampun, tak ulangi lagi, tidak. Terutama nanti dosa yang berkaitan dengan sesama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat terutama bagi saya pribadi terlebih dahulu dan bagi kita yang menyimaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.